Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lesutari. Kali ini aku pengen curhat ke teman-teman, curhat sekaligus sharing tentang apa yang terjadi dalam hidupku beberapa tahun yang lalu yang mengubahku hingga ada di titik yang sekarang. Ini nggak ngomongin tentang sholawat atau riyadoh atau amalan teman-teman, tapi lebih kepada kepekaan. Kepekaan kita menangkap maksud Tuhan. Jadi ada yang aku sadari banget dalam hidupku, bahwa kita tuh harus bisa peka, kita harus mencari tahu maksud Tuhan, maksud Allah memberikan sesuatu atau membuat suatu kejadian dalam hidup kita. Nah, kalau kita bisa peka atau mengerti maksud dari Allah ya, meskipun nggak sampai 100% kita mengetahui maksud detailnya, tapi itu akan cukup membantu kita untuk bisa jadi orang yang selalu berprasangka baik, dan nantinya kita akan merasa bahwa ya Allah, Engkau memang tahu yang terbaik dan Engkau memang maha baik. Mungkin dari beberapa kalian udah pernah mendengar tentang hal ini, karena aku juga pernah membahas di video-videoku yang sebelumnya. Aku pernah ada di fase dimana aku tidak menerima apa yang Allah beri kepadaku saat itu. Dan ini kaitannya sama profesi ya teman-teman. Jadi aku sempat kayak merasa nggak terima lah gitu. Ini kaitannya dengan aku yang ngajar di sebuah sekolah dasar, padahal waktu itu aku pengennya tuh ngajar di tingkat atas ya. Dan ya gitulah pokoknya. Saat itu aku tidak menerima, ada perasaan ya tidak ikhlas gitu ya, berat gitu menjalaninya karena tidak menerima hal itu. Sampai aku dapat kata-kata ya, dapat nasihat dari seseorang yang kurang lebih kayak gini. Kita jangan hanya minta Allah ridho sama kita, tapi kita juga harus ridho sama Allah, ridho dengan ketentuannya Allah, ridho dengan apa yang sudah diberikan Allah gitu. Nah, kata-kata itu sempet bikin aku kayak ketampar ya, dek gitu, karena ya ini salah satu kesalahan fatal menurutku. Jadi tidak menerima itu kan berarti tidak ridho gitu ya dengan ketentuan yang Allah berikan kepadaku saat itu. Padahal itu adalah hal yang baik gitu. Padahal Allah sudah ngasih pekerjaan, Allah sudah ngasih aku kesempatan untuk ngajar, Allah memberikan aku kesempatan untuk menyalurkan ilmu yang aku punya gitu teman-teman. Nah, dari situ akhirnya aku mulai belajar gitu ya, mulai belajar untuk selalu mencari maksud, selalu mencari apa nih ya, kok Allah ngasih aku ini ya gitu, pasti ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah dari pemberian Allah saat ini. Jadi mulai belajar ridho dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Dari situlah aku akhirnya ngerasain perubahan, mulai berubah. Berubahnya di sini adalah mulai menerima, sehingga yang awalnya berat menjalani itu mulai lebih ringan gitu teman-teman. Karena kalau kita itu gak nerima ya, itu pasti berat untuk menjalani. Jadi memang harus ada penerimaan terlebih dahulu ya, termasuk juga kalau teman-teman mau mencoba untuk love yourself gitu ya, self love, itu memang kalau aku sendiri mengawalinya itu dari penerimaan. Baru kita bisa mulai mencintai, ya kan? Jadi saat itu aku mulai menerima dan mencari maksud, tujuan, atau sesuatu di balik Allah memberikan hal ini kepadaku. Jadi sambil menjalani sekaligus kayak selalu berprasangka baik gitu, berprasangka baik, mencari-cari maksud baik apa nih yang Allah inginkan dalam hidupku. Untuk mencari tahu maksud atau arti dari pemberian Allah ini, nah itu
kita harus belajar untuk peka nih teman-teman, peka dengan maksud Tuhan, dengan maksud Allah. Dan untuk melatih kepekaan itu, aku punya cara, yaitu aku harus meluangkan waktu khusus untuk ketemu sama Allah. Teman-teman bisa mencari cara bagaimana kalian bisa menyempatkan waktu yang benar-benar khusus atau me time, kalian benar-benar private, langsung ya, kelas privat sama Allah gitu. Entah kalian bangun malam atau teman-teman melakukan amalan apa gitu ya. Dan saat itu aku mulai menjalaninya itu dengan Riyadhos Sholawat Istimewa teman-teman. Jadi melatih kepekaan tentang maksud Allah itu dalam hidupku apa. Nah itu aku latih dengan mengamalkan Riyadhos Sholawat Istimewa yang benar-benar private, sendirian, gak diganggu oleh siapapun. Nah dari situ ya, itu aku gunakan sebagai ikhtiar melatih kepekaan batin aku gitu, untuk bisa membaca maksud dan tujuan Tuhan memberikan sesuatu dalam hidupku. Sekarang teman-teman, aku benar-benar kayak berterima kasih banget sama Allah karena sudah memberikanku kesempatan dikasih pekerjaan yang waktu itu aku gak suka. Karena dari situlah ternyata itu adalah tempat dimana aku menempa diri aku, tempat dimana Allah nge-training diri aku, nge-training untuk jadi orang yang lebih sabar. Dan juga aku mulai menyadari ya bahwa sejak aku ngajar di sekolah dasar, di tingkat dimana muridnya itu adalah anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, 13 tahun. Dari situ aku mulai kayak yang awalnya nggak terlalu suka dengan anak kecil gitu ya. Aku nggak terlalu kayak nggak bisa gitu berkomunikasi dengan mereka yang hai apa gitu. Aku nggak bisa. Nah dari pekerjaanku itulah akhirnya aku mulai menyukai dunia anak-anak. Bahkan sekarang tuh bener-bener ingin mendalami gitu dunia mereka, ingin kayak jadi tergugah hatinya bikin anak-anak itu punya cita-cita, pokoknya yang awalnya sesuatu yang gak aku suka, tapi saat kita udah mulai ridho dan menerima, akhirnya itu menjadi jalan bagi kita untuk jadi orang yang lebih baik teman-teman. Menyadari maksud Allah yang luar biasa gitu, yang begitu indah. Ada satu lagi nih yang aku notice. Karena aku ngajar anak-anak, usia anak-anak, itu ternyata yang membantuku untuk bisa menyampaikan sesuatu yang sulit menjadi jauh lebih mudah, atau sesuatu yang sulit atau rumit disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Karena untuk usia anak-anak itu kan kita nggak bisa terlalu pakai kata-kata yang tinggi ya teman-teman, nggak bisa dengan bahasa yang tinggi atau istilah-istilah yang sulit gitu teman-teman. Jadi itu yang akhirnya juga aku pakai nih ilmu ini, menyampaikan sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah, itu aku pakai saat aku jadi content creator, jadi seorang YouTuber. Gimana caranya aku menyampaikan ke teman-teman, entah itu tentang Riyadhos Sholawat atau Loa, itu dengan bahasa yang sesederhana mungkin yang bisa kalian pahami. Nah ternyata ya banyak banget hal yang mengubah hidupku hanya berawal dari kita mulai menerima apa yang diberikan Allah, sekaligus mencari tahu maksud atau tujuan Allah memberikan hal itu kepada kita. Meskipun belum bisa 100% kita paham betul nih apa yang Allah maksud dalam hidup kita, paling enggak kita mulai mencari tahu sekaligus berprasangka baik sama maksudnya Allah. Kalau kita bisa kayak gitu teman-teman, dalam situasi apapun, aku yakin kalian juga bisa berubah gitu. Karena sekali lagi ya, ilmunya masih sama kayak Loa. Allah sesuai prasangka hambanya, Tuhan sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik, maka
ujung-ujungnya atau pada akhirnya hal yang baik pula yang akan datang dalam hidup kita. Sekaligus ini juga yang membuatku sekarang sadar, dan tiap malam aku usahain, aku mewajibkan diriku itu, misalnya habis isya gitu ya, kalau pas berdoa itu banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, minta maaf, terutamanya minta maaf kepada banyak hal yang sudah aku lalui, dan di dalamnya aku kayak sering berprasangka buruk atau juga tidak ridho dengan apa yang sudah Allah berikan, padahal maksud Allah di dalamnya itu begitu baik, begitu indah. Jadi memang aku kayak pokoknya mewajibkan diri tiap malam, usahain sebelum tidur itu benar-benar doa serius, minta maaf kepada Allah atas kehilafan, kelupaan, apa-apa yang sudah aku perbuat selama ini, kezoliman aku pada diriku sendiri ya. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yunus, itu sering-sering kita baca pas malam hari sebagai bentuk ikhtiar, minta maaf, minta ampun kepada Allah atas apa yang sudah kita sering prasangka burukan kepadanya. Jadi itu teman-teman yang pengen aku curhatin ke kalian. Aku bikin video kayak gini tuh sekaligus juga menjadi pengingat untuk diriku sendiri gitu ya, bahwa kalau lagi mengalami kesulitan atau lagi menghadapi challenge dalam hidup, aku kembalikan lagi nih pada apa yang aku ucapin, bahwa pasti ada maksud atau tujuan dari Allah ngasih situasi ini atau ngasih sesuatu ini dalam hidupku. Jadi kita harus belajar peka, belajar mencari tahu, sekaligus belajar untuk terus berprasangka baik pada maksud atau tujuan Allah memberikan sesuatu dalam hidup kita, apapun itu. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.